Salam, selamat pagi sahabat Fajar Bermazmur dimanapun berada pagi hari ini. Shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur bagi Tuhan sebab karena kebaikan Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali mengalami kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Mari sahabat Fajar Bermazmur, kita ambil waktu sejenak untuk menyembah memuji Tuhan, sambil mengawali hari kita sepanjang hari dan sepanjang minggu ini, supaya Tuhan boleh berkenan untuk memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami naikkan sembah puji kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan boleh berikan atas kami. Kami bersyukur Tuhan buat sekali lagi Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk kami boleh nikmati hari yang baru Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu yang kudus. Kami sembah Engkau selama-lamanya Tuhan, sebab Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik selamanya Tuhan, dan kami mau sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap panjang, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari dengan iman angkat pujian kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap panjang, diam di ujung bumi.
Dan kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau yang layak kami agungkan selama-lamanya Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci dan kudus? Bahkan ketika kami pergi ke maut sekalipun Tuhan ada di sana. Kemanapun kami pergi Tuhan ada bagi setiap kami. Thank you Jesus. Biar kami mengawali minggu kami dengan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biar kami mengawali hari kami dengan penyerahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Syadabayara Yesus kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan selama-lamanya. Syalabayara labo, yara labo. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Kembali datang kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami luar biasa. Kami bersyukur buat pelindungan-Mu, buat kesehatan, kekuatan, buat berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Engkau masih mengizinkan kami di pagi hari ini Tuhan, di Fajar Bermazmur ya Tuhan, di hari pertama sepanjang minggu yang kami jalani Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, untuk sepanjang hari, sepanjang minggu yang kami jalani, kami bahagia berkat. Berbicaralah Kau pada setiap kami Tuhan, urapi kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun jalan-jalan kami. Pegang tangan kami Tuhan, ajari terus kami untuk melakukan firman. Sebab firman adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami ya Tuhan mau datang kepada-Mu. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mau Kau berfirman kepada setiap kami, menuntun kami, berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang akan membawa kami kepada keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, urapi kami, ajari kami itu menyampaikan isi hati-Mu, sehingga firman-Mu disampaikan Tuhan, itu jatuh di dalam tanah hati kami yang subur, sehingga kami boleh berbangga di dalam Engkau. Sebab Engkau Allah kami yang telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami, dan Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Sebab kami adalah anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Yesus. Kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semua. Selamat pagi. Apa kabarnya bagi kita semua? Tentu semua dalam keadaan baik. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang pagi hari ini, mari kita dengarkan dulu firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Biarlah firman Tuhan menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Saya bacakan bagi kita semua dari Amsal 3. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia Tuhan meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah segala kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Hai anakku, janganlah kau menolak didikan Tuhan, janganlah kau bosan akan perintahnya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jalannya ada penuh bahagia, serta segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya, firman Tuhan ini sangat panjang di Amsal 3 ini. Tutup berikutnya berkat dari hikmat. Dia katakan, hai anakku, janganlah kau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku.
Ya, sebagai anak Tuhan, kita ya harus selalu mencari wajah Tuhan. Ya, apa yang kita baca dari firman Tuhan, ya, kita harus menyimpan dalam hati kita, kita melakukannya seluruh perintah Tuhan. Dia katakan kalau kita melakukan firman Tuhan, dia bilang karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Apapun menjadi perintah Tuhan, ya, kita harus selalu percaya, ya, kita harus lengket kepada Sang Pencipta yang memberikan kita kehidupan. Kita harus lengket kepada Tuhan, kita harus mencari Dia sungguh-sungguh, ya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Di sini katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan, walau kehidupan kita ya tidak seperti yang kita harapkan. Hidup ini jangan sesuka hati kita. Ya, kita melihat, kita menjaga hati kita. Kita melihat orang bisa begini, bisa begitu, dia melebihi. Ya, orang fasik itu lebih beruntung daripada kita. Kita jangan mengikuti mereka. Ya, kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, kita harus memelihara perintah Tuhan di dalam hati kita. Ya, walaupun keadaan kita belum mendapat seperti yang kita inginkan, Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita jangan memakai cara-cara dunia, cara-cara kita, ya, untuk melenceng dari apa yang mau kita capai, apa yang mau kita inginkan. Kita harus jaga hati kita benar-benar. Kita jauhi segala kejahatan di sini. Dia katakan, akuilah di dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kita tidak bisa sesuka hati kita di dalam mengambil keputusan. Kita belajar mencari Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ya, jadi walaupun sudah berhasil, kadang-kadang keberhasilan itu membawa kita menjauh daripada Tuhan. Ya. Janganlah keberhasilan itu membawa kita udah jauh daripada Tuhan, akhirnya kita terus udah jauh, akibat dari jauh dari Tuhan, kita bisa melakukan namanya jatuh di dalam dosa. Tuhan katakan, ya, ada kita mendengar, wah saya dicobai Tuhan. Maaf Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya, pencobaan yang kita alami karena ada keinginan. Keinginan kita itu kalau sudah ya, sudah keinginan kita itu udah melenceng dari ajaran-ajaran perintah-perintah Tuhan, akhirnya apakah kita melakukan tipu daya ya untuk mencapai satu keberhasilan. Tidak bisa serta-merta itu dengan kekuatan kita, dengan melakukan kecurangan, karena ada keinginan-keinginan hati kita kadang-kadang belum tercapai. Ya, kita melihat orang pasti itu enak ya, mereka melakukan tipu, melakukan apapun, mereka fine-fine saja. Ya, apapun yang mereka lakukan, ketika mereka berhasil, kita melihat, iya ya, mereka tidak seperti kita sudah banyak melakukan firman Tuhan, kenyataan hidup kita. Itu realita hidup. Kita belum seperti apa yang kita harapkan. Hati kita, kalau sudah kita berpikir demikian, hati kita sudah mulai melenceng. Hati-hati, ya. Kita harus akui segala apapun ya yang kita lakui, kita harus percaya kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan kita ya menolong diri kita melakukan curang. Ya, saya lihat hari-hari ini ya, kita di masyarakat kehidupan kita tengok nggak ada lagi, mereka semua udah halal lah. Walaupun mendapat uang dari dia benar, mereka katakan wah ini berkat dari Tuhan. Oh, kalau saya pribadi tunggu dulu. Ya tunggu dulu, berkat Tuhan itu membawa kita tuh semakin mencintai Tuhan, semakin membawa kita itu semakin dekat sama Tuhan. Kalau berkat Tuhan sudah membawa kita semakin jauh dari Tuhan, hati-hati. Akhirnya keinginan kita selalu akan terjadi jatuh di dalam dosa. Kalau sudah menjauh dari Tuhan, kita jatuh dalam dosa, udah banyak masalah lah Bapak Ibu. Ternyata itulah yang diinginkan oleh iblis. Supaya apa? Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, itu sudah tidak bisa lagi kita berdoa. Tuhan sudah
udah tidak mendengar doa kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang mendengar doamu karena dosamu memisahkan kita dari Tuhan. Marilah kita belajar ya. Kita pagi-pagi kita bangun, kita mencari Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Ya, janganlah kiranya kasih setia Tuhan itu meninggalkan kita. Kita harus lakukan perintah Tuhan. Ini hari belum kita diberkati, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan katakan, ya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dan Tuhan waktunya Dia akan pasti memberikan kepada kita. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu padaku, maka aku akan bertindak, kata Tuhan. Jangan kita melakukan tipu daya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya juga belajar Bapak Ibu, menanti-nantikan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saya sangat percaya iya dan amin. Ya, saya mau bagikan sedikit kesaksian ya. Ketika pandemi COVID-19 itu datang Bapak Ibu, Tuhan itu maha tahu. Ya, kita setia kepada Tuhan, kita mencari kepada Tuhan, Tuhan itu maha tahu. Begitu awal mulai masuk COVID, itu bulan kalau nggak salah bulan 3 atau bulan berapa lah itu. Bulan 3 kayaknya, tahun 2020. Ketika itu saya ada kredit di bank, saya udah nggak bisa bayar. Bulan 2 bisa, bulan 3 udah nggak bisa bayar lagi waktu itu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Begitu masuk pandemi, pemerintah mengeluarkan, presiden mengeluarkan, ya di bank, siapapun yang kredit, itu kreditnya ditangguhkan, gak perlu bayar, setengah tahun full itu tidak bayar. Jadi bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa? Ya, marilah kita hidup, ya kita mencari wajah Tuhan. Ya, Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu apa menjadi persoalan hidup kita. Hanya kita ya terus mencari wajah Tuhan, kita berserah kepada Dia, kita percaya kepada Tuhan. Ya, ketika ya saya ngalami setengah tahun itu pandemi belum berlanjut, pemerintah kasih lagi 1 tahun. 1 tahun belum apa pulih. Ya, waktu itu saya sudah diberikan waktunya begitu panjang sehingga ada napas lah ya, mulai saya bisa menutup. Akhirnya saya dikasih lagi setengah tahun, kemudian saya nggak ngambil lagi karena sudah bisa bayar. Tahun kedua itu sudah bisa bayar. Jadi bukankah Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa? Marilah kita belajar terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus sertai Tuhan. Kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, sebab kalau kita bersandar ke pengertian kita sendiri, ya kita melihat kiri dan kanan, akhirnya kita bisa menjauh daripada Tuhan. Percaya saja, ya percaya, lakukanlah, diamlah di negeri, berlakulah setia, nantikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Mari, inilah firman Tuhan yang singkat bagi kita. Mari kita naikkan satu pujian. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Kembali datang kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mereka boleh setia, mereka boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan. Ketika mereka melakukan firman-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau menolong umat-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu jatuh di dalam tanah hati umat-Mu
umat-Mu, sehingga umat-Mu mampu melakukan firman-Mu, sebab firman adalah kebenaran. Kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap umat-Mu Tuhan. Dan pagi hari kami berdoa dimanapun umat-Mu berada Tuhan, sepanjang minggu ini kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu, biarlah janji-janji firman-Mu Tuhan, ketika mereka melakukan firman-Mu, itulah digenapi dalam hidup mereka Tuhan. Bawa terus mereka mendekat kepada-Mu Tuhan. Bawa seluruh umat-Mu ya Tuhan mendekat kepada-Mu. Biarlah mereka mempunyai sukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang lagi mungkin sakit Tuhan. Dengan bilu-bilu mereka boleh sembuh di dalam nama Yesus. Umat-Mu lagi putus asa Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kelegaan kepada mereka ya Tuhan. Engkau memberikan jalan kepada mereka di dalam nama Yesus. Umat-Mu yang mungkin ya Tuhan mencari jalan, mencari kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus Engkau berkenan. Melalui firman mereka yang pernah mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebab firman mereka dengar tidak kembali dengan sia-sia. Engkau menjamah mereka, Engkau membawa mereka kembali lagi datang untuk boleh mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga demi keluarga. Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, apapun dikerjakan umat-Mu, tangan-Mu yang membuat mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Pulihkan negeri kami, berikan keamanan, damai, sejahtera-Mu atas bangsa dan negeri kami Indonesia. Berikan Tuhan, Kau berikan seorang pemimpin bangsa kami Indonesia Tuhan di tahun 2024 ini Tuhan. Pemimpin yang jujur dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa dan negeri kami. Kami minta di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, Joko Widodo Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan di masa akhir pejabatannya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, berikan dia terus visi misi yang baru Tuhan, untuk membangkitkan generasi penerus yang akan meneruskan pembangunan di bangsa kami Indonesia. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati pelayan, berkati sebagai presiden bangsa kami Indonesia, dan berkati jajarannya. Khususnya kami berdoa untuk wali kota Binjai Tuhan, dan wali kota Binjai, dan kami serahkan juga TNI dan Polri Tuhan, kehakiman, kejaksaan. Berikan mereka hati yang takut akan Kau dalam mencari roh pemerintahan ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kota kami ini ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mengangkat tangan kami untuk memberkati kota kudus Yerusalem. Shalom Yerusalem, biar damai sejahtera-Mu, kesejahteraan-Mu memulihkan tembok dan puri-puri-Mu. Diberkatilah kota kudus Yerusalem. Diberkatilah orang yang mencintai kota kudus Yerusalem, sehingga berkat Yerusalem untuk mengalir pada bangsa kami Indonesia. Kota kami Binjai dan seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jadikan semua umat-Mu di tempat ini Tuhan, suami yang mengasihi istri, istri tunduk pada suami, dan anak-anak taat dan hormat kepada kedua orang tua, sehingga kami menjadi keluarga berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan mengakhiri Fajar Mazmus pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami kembali Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu. Ulurkan tangan-Mu dari surga untuk berkati setiap kami. Mari kita arahkan hati dan tangan kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Pulanglah pada damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.